Oke, halo adik-adik, selamat datang di video review persiapan PTS 1 ya, penilaian tengah semester 1 Kimia kelas 12. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sifat koligatif larutan, redoks, dan elektrokimia. Nah, jadi kita akan bahas sekitar 20 soal sifat koligatif dan redoks serta elektrokimia. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, pertanyaannya gini. Jika Anda berada di laboratorium kimia, Anda mungkin pernah menjumpai sebuah botol kimia berlabel larutan natrium hidroksida 10% massa. Nah, apa pengertian dari natrium hidroksida 10% massa itu? Dan kemudian pertanyaan keduanya, berapakah massa NaOH itu dalam 50 gram larutan tersebut? Nah, jadi kita jawab ya untuk soal nomor 1. Oke, kita jawab ya soal nomor 1. Nah, yang pertama, yang bagian A, apa pengertian dari 10% massa itu? Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengertian ya, pengertian NaOH 10% massa ya, 10% massa artinya apa? Persentase natrium hidroksida itu dalam larutan ya, larutan adalah 10%. Nah, sedangkan persentase pelarutnya ya, biasanya kan di sini pelarutnya itu H2O ya. Pelarutnya atau H2O itu dalam larutan adalah 90%. Ya, itu maksud dari pengertian NaOH 10% massa. Yang B, berapakah massa NaOH dalam 50 gram larutan tersebut? Nah, caranya gini aja. Jadi kalau ditanya gram daripada NaOH itu sama dengan, kalau 10% itu kan artinya 10/100 tuh, dikali dengan massa larutannya. Di soal sudah dikatakan massa larutannya adalah 50 gram. Maka dikali 50 gram. 50 gram. Maka dapatnya berapa? Ya 5 gram gitu loh. Jadi massa NaOH dalam larutan tersebut jika massa larutan 50 gram adalah 5 gramnya. Paham ya? Itu untuk soal nomor 1. Nah, kita akan lihat untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, di sini katanya ada etilen glikol ya, ditambahkan ke dalam suatu pendingin kendaraan bermotor untuk melindungi kerusakan akibat cuaca dingin. Nah, hitunglah fraksi mol setiap komponen dalam larutan yang mengandung 1,25 mol etilen glikol dan 4 mol air. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana aja. Kita harus ingat lagi rumus dari fraksi mol gitu ya. Jadi kalau kita jawab materi awal sifat koligatif di kelas 12 kan konsentrasi sebenarnya. Ada molaritas, molalitas, fraksi mol. Nah, jadi kalau kita cari fraksi mol pelarut ya atau H2O-nya, itu berarti kan mol H2O atau pelarutnya ya, air yang tadi 4 mol ini yang berada di atas. Berarti 4/4 ditambah 1,25. Masih ingat ya? Jadi kita tinggal pakai aja rumus fraksi mol. Jadi di sini adalah molnya H2O, di sini adalah di bawah itu kan jumlah mol total tuh. Ini molnya H2O, sedangkan ini adalah molnya etilen glikol. Nah, kita lanjut. Kita ubah dulu ya ke penanya. Maka kalau gitu dapatnya berapa nih ya? Kita lanjutkan, itu sama dengan sekitar 0,762. Nah, kalau misalkan kita mau cari berapa sih fraksi mol etilen glikol, itu caranya gampang aja karena kan gini, fraksi mol telarut ditambah fraksi mol pelarut itu kan sama dengan 1. Artinya kalau kita mau cari fraksi molnya etilen glikol, ya udah tinggal 1 kurang fraksi molnya H2O.
ya, 1 kurang itu. Maka 1 kurang 0,762 yang tadi sudah kita cari, maka dapatnya hasilnya adalah 0,238. Nah, itu untuk jawaban fraksi molnya. Karena di sini minta hitunglah fraksi mol ya untuk setiap komponen. Jadi yang ditanyanya itu adalah XT-nya berapa, XP-nya berapa. Yang kita tahu XT itu ya sama dengan fraksi molnya etilen glikol karena dia yang terlarut. XP itu adalah fraksi mol pelarut, yaitu adalah H2O. Nah, itu untuk soal nomor 2. Paham ya? Nggak susah kan? Nah, kita lihat di soal nomor 3. Hitunglah massa kalium iodida atau Ki, ya MR-nya 166 yang harus dilarutkan ke dalam 500 gram air agar diperoleh larutan Ki 0,060 molar. Nah, jadi kalau kayak gini, kita jawab ya. Kita jawab dulu. Nah, caranya sederhana gini. Kalau kita bicara, kan dia bentuk katanya 0,06 molalitas nih. Berarti kan rumus molalitas adalah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarutnya dalam satuannya kilogram. Berarti kalau kita tulis ini molalitasnya tadi 0,06 ya sama dengan molnya yang terlarut kita kan kalium iodida atau Ki dibagi dengan, kalau di sini dikatakannya air ya, air itu sejumlah 500 gram, berarti kalau kita ubah ke kilogram dibagi 1000 tuh 0,5 kilogram. Kan gitu tuh. Berarti di sini dibagi 0,5 kilogram H2O. Nah, berarti molnya Ki sama dengan 0,06 ya itu dikali dengan 0,5. Dapatnya adalah 0,03 mol ya, 0,03 mol Ki. Nah, kalau sudah dapat mol Ki, nah kita tinggal selesaikan gini. Kalau gram Ki itu kan sama dengan molnya Ki dikali massa molekul relatif dari Ki. Nah, berarti 0,030 itu dikali 166. Maka hasilnya akan dapat adalah 5 gram. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 3. Sampai soal nomor 3 masih dasar ya, jadi tidak terlalu susah. Yang penting kita harus kembali ingat rumus molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, pertanyaannya, hitunglah konsentrasi molar. Berarti molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 1,8 gram glukosa C6H12O6 rumus molekulnya dalam air hingga volume larutan mencapai 500 ml. Nah, kalau kayak gini ya, coba kita jawab dulu ya, kita ganti. Nah, jadi kalau kita jawab rumus molaritas mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan ya dalam satuan liter. Nah, jadi kita harus kembali tahu dan ingat ya rumusnya, mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter. Ingat, larutan. Nah, kalau kita langsung selesaikan rumus mol itu kan jelas adalah gram per mr kan? Berarti kamu tinggal substitusi 1,8 gram ya, gram dibagi. Nah, mr-nya untuk C6H12O6 itu sudah tahu ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya tuh, ini kita hitung ya. Karena kita tahu nih, C itu 12, H itu 1, O itu 16. Jadi kalau kita cari mr-nya, maka kita akan dapat mr-nya itu adalah 180. Berarti ini bagi dengan 180 ya untuk mr daripada H2O. Karena rumusnya mol
adalah gram per mr. Nah, jadi rumus mol itu sama dengan gram per mr. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu, kita ubah warnanya. Oke, bentar ya. Ubah warna dulu. Nah, jadi kalau itu dibagi volume larutan. Katanya tadi ditambahkan air hingga volume larutan mencapai 500 mili. Nah, kalau 500 mili, tadi kan kita konsepkan apa? Kalau volume larutannya harus liter, maka itu dibagi 1000 dapatnya adalah 0,5 liter ya. Sini tinggal tulis 0 ya, 0,5 liter ya, liter. Nah, maka dapat kita adalah 0,02 molar. Nah, itu jawaban soal nomor 4. Ditanya adalah konsentrasi larutannya berapa, molaritasnya berapa. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Ya. Nah, perhatikan di soal nomor 5, pertanyaannya sederhana, dia cuma minta tentukan faktor Van Hoff ya, tentukan faktor Van Hoff-nya. Jadi kalau ditanya faktor Van Hoff, itu berarti kita ditanya adalah berapa nilai I-nya. Ya, nilai I. Sedangkan rumus I kita sudah tahu, I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali derajat ionisasinya. Kalau N adalah jumlah ionnya, ya. Nah, kita akan jawab di sini ya. Kita jawab satu-satu. Yang A dulu. Larutannya NaCl, ya. Larutannya NaCl. Jadi kalau dia bilang NaCl, dia bilang larutan berarti aqueous ya. Nah, berarti kan ionisasinya Na plus dan Cl minus. Berarti nilai N-nya sama dengan 2. Ya. Kita tinggal substitusi I sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1. Nah, seharusnya yang kita tahu kan garam ini adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Nah, tapi di sini dia request, soal yang merequest bahwa dia pengen nilai alfanya itu adalah 0,87. Jadi seharusnya kan nilai alfanya sama dengan 1. Tapi karena dia request itu 0,87 di soal, maka kita harus ikut ya petunjuk soal ya. Maka di sini tinggal kali 0,87. Nah, kita langsung saja ke hasilnya. Itu hasilnya adalah 1,87 nilai faktor Van Hoff yang pertama. Nah, ini untuk yang A. Yang B, kita lihat itu larutannya adalah HCl, aqueous juga ya, larutan asam klorida dalam air murni. Nah, berarti ini ionisasinya adalah H+ ditambah Cl-. Nah, karena ini kita tahu HCl adalah asam kuat ya. Jadi dari N-nya sudah 2, nilai alfanya itu adalah langsung 1 ya. Kalau tadi di atas ini kan alfanya dia request 0,87. Nah, maka kalau gitu kita cari nilai I-nya sama dengan 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2 kurang 1 dikalikan dengan 1 ya, karena dia asam kuat. Maka dapatnya adalah faktor Van Hoff-nya nilainya 2. Nah, lanjut yang C. Yang C itu larutan CaCl2, CaCl2 ya. Aqueous juga. Nah, kita ionisasi itu jadinya apa? Ca2+ ya, karena dia golongan 2A dan 2 buah Cl-. Nah, artinya nilai N-nya itu sama dengan 3 ya, nilai N-nya sama 3. Nah, karena ini dia adalah garam, maka nilai alfanya itu adalah 1. Ya, dia terionisasi sempurna. Kita tinggal substitusi saja. 1 ditambah 3 kurang 1 kali 1. Nah, hasilnya faktor Van Hoff-nya adalah 3. Nggak susah ya? Nah, ini kalau diminta mencari nilai faktor Van Hoff. Nah, kita lihat soal berikutnya, itu adalah soal nomor 6. Oke. Di soal nomor 6, dia nanya, manakah dari pasangan larutan-larutan berikut yang mengandung partikel-partikel zat larut dengan jumlah yang sama?
Jelaskan berdasarkan data. Nah, yang pertama ada gula, konsentrasinya 0,3 molal, dan urea, ya CONH22 kali, konsentrasi 0,1 molal. Ada NaCl dengan urea, ada CaOH2 kali dengan HClO4. Nah, sebenarnya gini, konsentrasi di dalam ada mol, sedangkan mol terhubung dengan jumlah partikel. Jadi kita bisa manfaatkan konsentrasi itu untuk mengukur kira-kira perbandingan jumlah partikelnya bakal sama atau beda. Ya. Nah, kita ambil yang pertama. Jadi kalau gitu kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Nah, kita jawab dulu. Nih, jawab. Oke. Yang pertama, misalkan kita bandingkan nih gula. Gula di sini dia adalah sukrosa ya, C12H22O11 gula pasir itu. Nah, itu dia punya nilai 0,3 molal. Dan satu lagi adalah urea, CONH2 2 kali. Nilainya 0,1 molal. Nah, dari sini kita harus ingat kedua-duanya itu merupakan larutan non-elektrolit. Nah, jadi kemarin ada kita berikan hafalannya ya. Hafalannya itu apa? Guah gitu ya. Gula, urea, alkohol, dan senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, ini termasuk kelompok yang non-elektrolit. Non-elektrolit. Jadi dia tidak terionisasi. Makanya di sini, ya kalau kita masukkan C12H22O11, dia tetap dalam bentuk C12H22O11. Nah, artinya masing-masing ini tidak bernilai sama. Jadi di sini kan 1 nih. Di sini kita tinggal buat 1 kali 0,3 yang tetap 0,3. Ini juga sama, urea juga termasuk non-elektrolit ya. Kan ini gula, urea, alkohol, dan senyawa-senyawa hidrokarbon. Maka di sini dikalikan dengan 0,1 nilainya 0,1. Jadi antara ini ya, atas dengan bawah itu tidak sama. Tidak sama. Ya, otomatis secara jumlah partikel juga tidak sama. Nah, sekarang kita lihat kalau dia yang B. Ada NaCl ya, garam dapur itu nilainya 0,1 molal ya, molal. Sedangkan yang satu lagi dia pengen bandingin dengan urea, nilainya ya, nilainya adalah 0,2 ya, 0,2 molal. Nah, sekarang kira-kira sama atau beda kan gitu tuh. Caranya kita tinggal hitung saja. Yang NaCl ini kan dia terionisasi sempurna nih. Pecahannya jadi apa? Ada Na plus dan Cl minus. Nah, artinya ada 2 ion. Ya, ada 2 ion. Nah, itu yang kita kalikan dengan konsentrasi. 2 kali 0,1 ya 0,2. Sedangkan di bawah dia tidak terionisasi, dia tetap 1. Maka dikali dengan 0,2 ya, nilainya juga sama dengan 0,2. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa NaCl dan urea dengan konsentrasi NaCl 0,1 dan ureanya 0,2 itu akan punya jumlah partikel yang sama. Nah, tanpa membuktikan yang C, sebenarnya kita udah dapat nih. Yang B lah jawabannya. Ya, yang B lah jawabannya. Tapi nggak apa-apa, kita mau lihat kenapa C salah. Ya, kenapa C bisa salah. Oke, kita lihat yang C. Dia beritahu itu CaOH 2 kali. Ya, CaOH 2 kali nilai konsentrasinya adalah 0,1 molal. Ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan HClO4. HClO4 0,1 molal. Oke. Di sini ya, kita bisa lihat untuk soal nomor 6. Nah, kita ganti warna dulu. Untuk soal nomor 6, yang di atas kan urea, yang di atas itu adalah basa kuat, maaf. Yang di atas adalah basa kuat, maka dia terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH- kan gitu tuh. Ya. Berarti ada 3 ion. Nah, berarti 3 kali 0,1 sama dengan 0,3. Sedangkan di sini HClO4 itu terionisasinya gimana? Dia terionisasi menjadi H+ ditambah ClO4-. Nah, artinya dia menjadi
2 ion ClO4 minus ya ini. Nah, dia menjadi 2 ion dikali dengan 0,1. Dapatnya adalah 0,2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah partikelnya jadinya apa? Tidak sama. Maka dari sini kita bisa katakan jawaban yang paling benar adalah di bagian B. Paham ya? Untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya itu soal nomor 7. Ya, kalau capek, ngantuk, ya minum kopi, minum teh, makan cemilan, silahkan. Yang penting matanya cespleng, semangat belajarnya naik. Nah, sekarang kita lihat dari soal nomor 7, ada karbon tetraklorida itu punya tekanan uap 0,13 atm pada 23 derajat Celcius. Pelarut ini dapat melarutkan lilin yang bersifat non-volatil. Nah, di sini kita bisa katakan CCl4 adalah pelarut ya. Berarti yang terlarutnya adalah lilin. Oke. Pertanyaannya langsung, kalau dia pilihan kayak gini kan kita harus langsung pertanyaan biar tahu kita diagnosis apa sih yang dia mau. Perkirakan apakah tekanan uap larutan lilin lebih dari atau kurang dari 0,13 atm dan mengapa demikian? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang A, ya kita jawab yang A. Judulnya aja delta P itu kan penurunan tekanan uap ya. Ya, penurunan tekanan uap, penurunan tekanan uap. Jadi turun kan gitu. Jadi kalau ada yang punya pelarut, ini pelarut, kita bandingkan yang punya larutan ya, larutan, maka otomatis apa yang terjadi? Maka pelarutnya pasti lebih besar daripada larutan. Karena judulnya aja udah bilang terjadi penurunan tekanan uap. Maka bisa dikatakan di situ P-nya ya, kita buat kesimpulannya, P-nya larutan itu lebih kecil dari 0,13 atm. Karena ini punya siapa? Ini punya CCl4. Sebagai apa dia? Pelarutnya. Nah, itu untuk jawaban nomor A. Ya, dari judulnya jelas banget itu, penurunan tekanan uap. Oke, kita lihat yang B. Berapa tekanan uap larutan yang dibuat melalui pelarutan 10 gram lilin dalam 40 gram CCl4? Ya. Nah, untuk soal yang ini berarti kan dia minta tekanan uap larutan nih. Dia tanya nilai P-nya kan? P larutan. Rumusnya XP dikali dengan tekanan uap pelarut. Nah, kita cari dulu XP-nya. Ya. Dia punya XP, berarti kan di sini mol pelarut di atas itu. Mol siapa? Mol CCl4 dibagi dengan mol CCl4 ditambah mol lilin. Nah, di sini ingat ya, ini termasuk dia kelompok non-elektrolit. Nah, kita substitusi 0,260 ya, 0,260. Wah, kita langsung aja nih. Jadi kalau misalkan ditanya gini, ya, dari mana 0,0260 nih? Biar nggak bingung. Ini rumusnya kan gram per mr. Dia bilang 40 nih. 40 gram CCl4 berarti 40 dibagi mr CCl4 adalah 154. Nah, ini sama ya. Kalau lilin berarti apa? 10 dibagi ya, 10 dibagi dengan berapa mr-nya lilin? 310 sudah ada disediakan di soal. 310. Nah, jadi kita tinggal ambil aja dari situ ya. Kita lanjut. Jadi kita langsung jawab ya supaya durasinya tidak terlalu panjang juga. 0,260 dibagi dengan 0,260 yang ditambah ya 0,3 maaf 0,0. Kita hapus dulu ya. Oke. Kita hapus dulu biar nanti nggak salah dalam
mencatatnya 0,032. Nah, hasilnya langsung aja adalah 0,89 XP-nya. Artinya, kalau ditanya P-nya larutan, tinggal kalikan aja kan. 0,89 dikali ya tekanan uap larutnya, berarti 0,13. Dapatnya berapa? Hasilnya sama dengan 0,116 ya, 0,116 ATM. Oke, itu untuk jawaban yang B. Lanjut terakhir yang C ya, yang C sini aja kita buat. Berapakah penurunan tekanan uap jenuhlah yang terjadi? Jadi dia tanya delta P ya. Kalau dia tanya delta P, ya tinggal kita kurangi aja. P0 dikurang P larutan tadi. Berarti ya, sinilah biar muat, 0,13 kurang 0 ya, 0,116 sama dengan hasilnya 0,014 ATM. Oke, itu untuk soal nomor 7. Paham ya? Nah, kita lanjut soal nomor 8. Suatu larutan elektrolit biner dengan konsentrasi 1,5 molal mendidih pada suhu 101,56 derajat Celcius. Berapakah derajat disosiasi senyawa biner tersebut? Apakah larutan garam tersebut merupakan elektrolit kuat atau lemah? Nah, diberitahu Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Oke, kita jawab ya. Ini jelas nih. Jelasnya gini, kalau ada kata mendidih, kita sudah lihat sifat koligatif itu adalah delta TB. Ya, delta TB rumusnya langsung KB kali M kali I kan. Nah, dari sini kita tinggal ambil saja untuk menyelesaikannya. Oke, pertama ada kata biner. Kalau kata biner itu artinya N-nya terionisasi menjadi 2. Maka di sini nanti kamu tinggal substitusi, kan rumusnya 1 tambah N kurang 1 faktor Van Hoff tadi ya, kali alfa. Nah, N-nya ini udah dipegang 2 gitu loh. Ya. Nah, kalau di kasus ini juga, maka kita sudah tinggal masukkan alfanya itu 1, dianggap elektrolitnya kuat, terionisasi menjadi 2. Nah, kita substitusi angka-angkanya. Kalau delta TB ini dibilangnya adalah 101,56. Jadi kalau dia jaraknya dari 100, kalau air mendidih itu pada suhu 100 ke 101,56, berarti selisihnya berapa? Ya 1,56 itu nilai delta TB, karena delta itu kan artinya selisih. KB-nya 0,52 dikali M-nya 1,5, dari mana dapatnya? Ada di soal, ini dia. Ya, dikali dengan ya faktor Van Hoff tadi. Hasilnya di situ tinggal 1 tambah alfa. Ya, 2 kurang 1 kan 1. 1 kali alfa ya tetap alfa. Berarti 1 tambah alfa. Nah, maka di situ kita langsung saja biar cepat. Maka hasilnya adalah 2 kurang 1. Nanti hitung secara matematika biasa aja pakai kalkulator. Itu sama dengan alfa. Maka alfa kita, derajat ionisasi kita itu sama dengan 1. Nah, kalau dia di sini nilai alfanya sama dengan 1, ya, yang ini alfanya sama dengan 1, maka kita langsung katakan dia adalah elektrolit ya, elektrolit kuat. Ya, karena alfanya udah sama dengan 1. Kuncinya di situ aja. Elektrolit kuat. Oke. Paham ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut soal sifat koligatif berikutnya nomor 9. Sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 200 gram air. Pura-pura batuk. Jika penurunan titik beku larutan itu sama dengan 0,93 derajat Celcius, KF air 1,86 maaf, MR-nya, massa molekul relatif zat tersebut adalah. Nah, jadi kita coba jawab dulu. Ya, kita jawab. Jadi kalau udah di sini, ya kalau ada titik-titik beku gini ya ingat aja rumusnya delta TF KF kali M kali I kan gitu. Kalau di tadi delta TB KB kali M kali I.
Jadi rumusnya udah jelas banget, kita tinggal substitusi aja. Nah, kalau di sini dibilang zatnya non-elektrolit, nah zat non-elektrolit berarti langsung aja nilai I sama dengan 1. Abaikan saja, ya. Nah, maka di sini kamu bisa bongkar saja rumusnya delta TF KF, karena diberitahu ada gram di situ juga, ya bongkar di molaritasnya, gram per mr ini milik zat terlarut dikali dengan 1000 per gram pelarut, ya. Ini punya siapa? Pelarut. Nah, ini gramnya GR. Oke. Jadi kalau yang gram per mr di sini milik zat terlarut, 1000 per gram per larutnya ini beda lagi. Oke. Kamu tinggal substitusi saja. Delta TF-nya ada di soal 0,93, ya. Terjadi penurunan titik bekunya. Kemudian KF-nya 1,86 ada di soal juga di sini. Kemudian dikali dengan gramnya zat terlarut berapa? Ada di soal, ya. 1,8. 1,8 per mr ini yang dicari kali 1000 per massa pelarutnya diberitahu tadi air ada 200 gram. Berarti dibagi 200. Nah, kita tinggal masukkan ke samping sini saja. mr itu sama dengan 1,86 dikali 1,8 dikali dengan 1000, kan gitu tuh ya, dibagi dengan, ini biar memudahkan memakai kalkulatornya itu, bagi dengan 0,93 yang dikali dengan 200. Langsung saja, mr-nya itu dapatnya adalah 18. Sebenarnya nggak ada satuan sih, tapi boleh tulis gram per mol, boleh ya. Jadi kalau mr itu biasanya nggak ada satuannya. Nah, itu untuk soal nomor 9. Massa molekul relatifnya adalah 18. Oke, kita lihat soal terakhir dari sifat koligatif kita. Soal nomor 10. Tekanan osmotik rata-rata darah itu 7,7 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Jika seorang pasien memerlukan infus glukosa, berapa konsentrasi molaritas glukosa yang diperlukan? Nah, jadi kalau sudah ada kata tekanan osmotik gitu ya, ini dia, maka kamu tinggal ingat rumusnya itu tekanan osmotik sama dengan MRTI gitu ya, Monorail Transport Indonesia. Nah, karena di sini dikatakannya glukosa, ya, glukosa, maka nilai I-nya, dia termasuk zat non-elektrolit, nilai I-nya langsung jadi 1. Boleh diabaikan, ya, nggak usah dituliskan lagi di situ. Nah, maka kalau ditanya molaritas kan rumusnya M berarti tekanan osmotik dibagi R kali T kan? Kan gitu tuh. R kali T. Jadi kita kurang nih. Di atas besar malah di bawahnya kecil, jadi kayak waktu pula. Oke. Nah, sama dengan 7,7 ya ATM dibagi, kalau R itu kan kita sudah harus tahu ya, 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Baru dikali dengan suhunya. Di sini dibilang 25 derajat Celcius. Karena di sini di R-nya ada Kelvin, maka kita ubah dulu ke Kelvin. Berarti kalau kita rubah ke Kelvin gimana caranya? 25 tambah 273 kan? Sama dengan 298 ya, Kelvin. Berarti dikali 298 Kelvin. Maka sama dengan, ya, sama dengan berapa ini? 0,31 molar. Nah, jadi berapa nilainya? Molaritas atau konsentrasinya adalah 0,31 molar. Nah, jadi sebenarnya enaknya sifat koligatif rumusnya jelas ya. Kita tinggal masukkan, yang penting jangan salah hitungnya saja. Oke, sampai di sini untuk sifat koligatif. Saya rasa nggak ada kesulitan, soalnya mudah, tinggal perbanyak latihan-latihan soal saja. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya, itu di bagian bab kedua,
redoks dan elektrokimia. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, kita perhatikan untuk soal reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, untuk soal review PTS 1 ini, kita lihat dari soal pertamanya, reaksi redoks ditunjukkan oleh reaksi nomor berapa. Jadi ada 5 reaksi kimia, kamu diminta untuk mencari yang mana reaksi redoks. Nah, kalau kasusnya begini, ya kalau kita jawab ini ya, kasusnya kayak gini, sebenarnya ada cara cepatnya gini. Kamu cari yang mana merupakan molekul unsur atau unsur bebas. Karena di situ nanti dia punya nilai bilangan oksidasi 0. Kalau dalam persenyawaan tidak mungkin 0, maka pasti ada perubahan bilangan oksidasi di situ. Maka sudah jelas dia adalah reaksi redoks. Contohnya apa? Nih, Cl2 ini kan nilai bilangan oksidasinya 0. Kemudian di sini ada Cu nih. Cu dan H2. Nah, ini juga bilangan oksidasinya 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa seharusnya nomor 2 dan nomor 4 itu adalah merupakan reaksi redoks. Jadi kalau ini ternyata pilihan ganda, ya udah kita tinggal cari saja. Nah, jadi jawabannya harusnya adalah 2 dan 4 yang D. Tapi kalau kita mau buktikan, ya kita ambil aja gini. Misalkan nomor 2 ya. Kita ambil nomor 2. Cl2 ditambah dengan SO2 ditambah dengan ya tambah 2H2O itu menjadi 2HCl ditambah dengan H2SO4. Nah, jadi kalau kita mau cari berapa bilangan oksidasi dari masing-masingnya, ini 0, ini minus 2, umumnya O adalah minus 2, dikali 2 adalah minus 4, maka S adalah positif 4. Kemudian di sini H adalah positif 1, kali 2 adalah positif 2, ini minus 2. Ini H-nya adalah positif 1, Cl-nya minus 1, H-nya positif 1 kali 2 jadi plus 2, O-nya minus 2 kali 4 minus 8, maka S harusnya positif 6. Nah, di sini kamu bisa lihat terjadi perubahan bilangan oksidasi dari mana ke mana nih? Dari Cl yang 0 itu ke Cl minus 1. Jadi dari 0 ke minus 1 kan turun, maka dikatakan sebagai reduksi. Nah, S di sini dari positif 4 menjadi positif 6 itu dikatakan adalah naik atau kita sebut sebagai oksidasi. Nah, itu adalah pembuktian bahwa benar reaksi nomor 2 itu adalah reaksi redoks. Nah, kemudian kalau kita mau cari juga, misalkan nih kita mau buktikan juga yang nomor 4 ya, yang nomor 4 dibuat sini aja ya. Nomor 4-nya Cu ditambah dengan 2H plus itu menghasilkan Cu2 plus ditambah dengan H2. Nah, jadi kalau kita mau cari nilai bilangan oksidasinya, caranya sama aja. Kalau Cu itu kan unsur bebas, maka nilainya langsung 0, ini positif 1, ini positif 2, ikut muatannya ya, ini 0. Nah, di sini sudah jelas sekali perubahannya nampak dari 0 ke positif 2, berarti naik, ini adalah oksidasi. Kemudian dari positif 1 itu ke 0, ya, ke 0 ini berarti turun, itu adalah reduksi. Nah, jadi di sini kita bisa buktikan bahwa benar reaksi 2 dan reaksi 4 adalah reaksi redoks. Nah, kita lanjut untuk soal kedua. Di soal kedua, kita langsung ke pertanyaannya saja. Bilangan oksidasi Cr berubah dari, ya, bilangan oksidasi Cr itu berubah dari mana ke mana. Nah, jadi kalau kita cari ya, kita jawab. Ya fokus kita karena pertanyaannya adalah di Cr, ya ambil aja di Cr. Boleh kan kita tarik aja yang Cr. Jadi kita ambil aja K2 CrO4 itu menjadi Cr2 SO4 3 kali. Nah, jadi kita hanya fokus untuk menyelesaikan yang Cr-nya. Ini aja yang ada Cr-nya. K itu golongan 1A, maka bilangan oksidasinya adalah positif 1, kali 2 adalah positif 2, O umumnya adalah minus 2, kali 4 minus 8, maka otomatis jelas bahwa Cr kita adalah positif 6. Kemudian di sini, SO4 itu kan ada satu tubuh, dia minus 2 nih, SO4 ini. Ya, minus 2 kali 3, minus 6. Maka kalau gitu Cr2 kita haruslah positif 6. Kalau Cr2-nya positif 6, maka Cr-nya harus berapa? Ya positif 3.
Jadi dari sini kita bisa lihat kalau CR-nya itu berubah dari positif 6 menjadi positif 3. Positif 6 menjadi positif 3, jawabannya di mana? Jawabannya di D. Itulah bilangan oksidasinya, perubahannya di sana. Khusus untuk yang namanya CR. Ya. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat di soal nomor 3. Nah, jadi soal nomor 3, pertanyaan kurang lebih sama sih konsepnya dengan pertanyaan di soal nomor 2 tadi. Kita jawab ya. Nah, kita jawab. Fokus kita kemana? Di S. Pertanyaan adalah perubahan bilangan oksidasinya S. Berarti yang ada S-nya saja. Nah, yang mana kita ambilnya? 2S2O3. 2 minus itu menjadi 2S ditambah dengan 2SO2. Jadi kita potong ya, kita potong dia. Fokus kita hanya yang mengandung atom S saja. Nah, jadi kalau kita cari, ini min 2 nih, umumnya O kan kali 3 minus 6. Supaya totalnya minus 2, maka S2 kita harus berapa? Positif 4. Maka kalau gitu, S-nya kalau 2 adalah positif 4, kalau sendiri adalah positif 2. Berarti perubahan kita dari mana S-nya? Harusnya di positif 2, ya, positif 2. Maka di sini udah jelas nih, tidak mungkin B, tidak mungkin C, tidak mungkin D, tidak mungkin E. Pilihannya cuma A. Tapi kalau ternyata ada nanti pilihan yang plus 2 juga, ya udah cari aja. S ini kan unsur bebas, nilainya 0. Ini min 2 kali 2 minus 4, maka S kita harus positif 4. Nah, berarti kita udah tahu nih perubahannya S. Dari positif 2 menjadi 0 ya, menjadi 0 dan menjadi positif 4. Jadi benarlah jawabannya adalah A. Oke. Itu untuk soal nomor 3. Paham ya? Nah, kita lanjut soal berikutnya, itu soal nomor 4. Nilai A, B, dan C berturut-turut. Nah, dia minta kita sebenarnya untuk menyentarakan reaksi. Sebenarnya reaksi ini sudah selesai, cuman dia ganti koefisien yang sudah selesai itu dengan variabel A, B, C, D, dan E. Nah, kita diminta mencari berapa nilai dari variabel A, B, dan C tersebut. Oke, kita jawab aja ya. Kita jawab. Ntar kita ubah warnanya jadi warna biru lah ya. Nah, kita jawab. Sekarang gini ya, kan ada cara setengah reaksi, ada cara bilangan oksidasi gitu ya. Jadi kita pakai terserah saja sih yang mana yang lebih enaknya aja. Nah, kalau kita mau ambil kan gini nih, asalnya kan dari H2O2 itu menjadi H2O. Kemudian yang CR2 plus menjadi CR3 plus. Kalau H plus nanti ngikut sendiri aja deh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah O dan CR, ya, O dan CR-nya. Nah, jadi kalau mau dibuktikan ya boleh, nggak ada masalah. Kita bisa hitung yang mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, H itu kan positif 1 kali 2 positif 2. Maka O-nya harus minus 2. O2-nya minus 2, maka O-nya sendiri adalah minus 1. Nah, di sini hanya positif 1 kali 2 jadi positif 2, O-nya minus 2. Jadi berubah O itu dari min 1 ke min 2. Ya, dari min 1 ke min 2 berarti turun. Ini reaksinya disebut reduksi. Ya, reduksi. Nah, kemudian yang di bawah gimana? Dari positif 2 ke positif 3 berarti naik. Maka reaksi kedua ini disebut reaksi oksidasi. Nah, jadi bisa kita lihat dari situ bahwa ternyata yang berubah adalah O dan CR. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Tulis ulang dulu. Kita punyanya apa tadi? H2O2 menjadi H2O, kemudian CR2 plus menjadi CR3 plus. Ya. Nah, kemudian kita gantilah warnanya. Kayaknya hijau ini kurang. Nah, gini. Karena di sini yang berubah adalah O, maka kita lakukan penyetaran awal. O di kiri ada 2, O di kanan ada 1, maka di sini kali 2 dulu. Nah, CR di kiri 1, CR di kanan 1, maka biarin dulu. Nah, kalau gitu, apalagi H di kiri ada 2, H di kanan ada 4.
Nggak adil kan? Maka di sini kita tambahkan dengan 2H plus. Nah, 2H plus kita tambahkan berarti muatan di kiri jadi positif 2. Sedangkan muatan di kanan tetap 0. Maka di sini kita tambahkan dengan 2 elektron. Nah, selesai dia persamaan di atas. Di bawah gimana? Di kiri positif 2, di kanan positif 3, nggak adil. Maka di sini ditambahkan dengan 1 elektron. Nah, baru secara matematika, ini dikali 1, ini dikali 2. Kita pengen hapuskan yang namanya elektronnya, habiskan dia. Ya. Nah, kalau kita tulis ulang, ya, kita tulis ulang, ini kan sebenarnya jadinya 2 elektron tetap karena kali 1, ini elektronnya kali 2 jadi 2 elektron dan ruasnya berbeda maka pasti habis. Oke. Jadi nanti yang di bawah ini jadinya kali 2, ini jadi 2, ini jadi 2 kan gitu tadi ya. Maka 2 elektronnya habis. Nah, sekarang kita tinggal susun berdasarkan soal. Dia pengen H2O2 pertama gitu ya. Ya udah kita buat dulu. Ini H2O2 kita kali 1, maka tetap dia H2O2 tambah. Di sini dia pengen CR2 plusnya duluan. Oh ya udah, ini koefisiennya 2 tadi kan. 2 CR2 plus. Kemudian di sini pengen dia H plus duluan. Oh ya udah, kita buat tambah 2H plus menjadi atau menghasilkan dia pengen di sini adalah CR3 plus. Ya udah kita buat dia, kita punya juga 2CR ya. 2CR3 plus. Kemudian itu tambah 2O, berarti ditambah dengan 2H2O. 2H2O. Nah, berarti kalau dia minta koefisiennya yang mana? A, B, dan C, kita tinggal buat aja 1, 2, ya, 1, 2, dan 2. Maka jawabannya adalah C. Oke. Jadi itu menyetarakan reaksi saja, itu maksudnya dia. Oke, kita lihat untuk soal nomor 5. Nah, dia minta adalah reaksi berikut yang dapat berlangsung spontan. Kalau spontan apa? E0 sel itu bernilai positif. Nah, kamu cari dari pilihan tersebut yang nilainya positif. Nah, sebenarnya kita langsung aja, jawaban nomor 5 itu sebenarnya adalah E, ya. Cuman kan mau nggak mau kamu harus cari satu-satu. Nah, misal gini nih, kita ambil satu jawaban salah dan satu jawaban benar. Jadi kalau kita jawab, misalkan jawabannya kita buat dulu yang A ya. Kita buat dulu yang A. Nah, kalau kita ambil A untuk soal nomor 5, E0 sel, rumusnya kan E0-nya reduksi kurang E0-nya oksidasi kan. Nah, di kasus yang pertama, Ag menjadi Ag plus, berarti oksidasi, naik bilangan oksidasi. Kalau 3 plus, CR-nya itu menjadi CR gini, berarti turun, maka reduksi. Maka, kamu tinggal buat E0-nya CR kurang E0-nya Ag, gitu ya. Nah, angkanya dari mana? Angkanya ada disediakan di soal. Kamu tinggal pakai aja. Nah, jadi kalau CR di situ, kita tinggal lihat nilainya adalah minus 0,71. Minus 0,71 kurang Ag itu adalah positif 0,80. Berarti positif 0,80. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya pasti negatif nih kan? Negatif 1,51 volt. Nah, di sini kita lihat ternyata hasilnya adalah negatif. Yang kita sudah sepakati ya, kalau dia negatif berarti apa? Tidak spontan. Maka yang A itu jawabannya salah gitu loh. Ya, yang A itu jadinya salah. Nah, sekarang kita coba jawaban yang benar gitu. Kita coba jawabannya yang benar. Jadi jawaban benar itu kan di E ya. Kita ambil aja langsung ke E ya. Nah, jadi E0 sel tadi udah tahu ya, reduksi kurang oksidasi. Maka di sini kamu bisa lihat Zn-nya itu plus 2 menjadi 0. Kalau plus 2 menjadi 0 berarti ini reduksi kan? Turun biloks. Kalau dia Al menjadi Al3 plus itu berarti naik. Maka ini oksidasi. Nah, maka E0-nya Zn kurang E0-nya Al ya, Al. Nah, di situ kamu tinggal substitusi, Zn itu adalah nilainya minus 0,71
74 ya, minus 0,74, ini 7 nih, 74 dikurang dengan minus 1,66. Nah, minus 1,66. Maka dapatnya hasilnya apa? Positif kan? Karena besaran 1,66 kan? Itu adalah 0,92 volt. Ya. Nah, tadi kita sepakat kalau dia hasilnya itu positif kayak gini, ya, maka reaksi ini berlangsung secara spontan, ya. Jadi berlangsung secara spontan. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya yang E. Ya. Jadi kalau kamu cari B, C, dan D itu hasilnya juga sama. Itu hasilnya adalah negatif. Oke, itu untuk soal nomor 5. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 6. Nah, jadi di soal nomor 6, sebenarnya maksud pertanyaannya sih sama aja, ya. Maksud pertanyaan sama aja, cuman di kasus nomor 6 itu dia berikan dalam bentuk notasi sel. Nah, jadi dia minta N0 sel yang paling besar. Oh ya udah, cari nanti dari nilai yang paling positif, paling besar. Nah, di sini dalam notasi sel penulisannya itu kan memang harusnya duluan adalah oksidasi, baru penulisannya adalah reduksi. Berarti kamu tinggal kurangin saja hasilnya aja ini mereka. Ya. Kita hapus nih dulu, nggak rapi. Oksidasi kurang reduksi. Nah, jadi kita ambil jawaban benar dan kita ambil jawaban salah. Jadi kita ambil, ini harusnya jawaban nomor 6 adalah jawabannya di E, ya. Harusnya yang benar adalah di E. Kita ambil perbandingannya, yang salah dan yang benar. Nah, maka kita coba A dan E lagi ya. Kita coba untuk menjelaskan yang A dan E. Kenapa A itu salah dan kenapa E itu benar. Nah, kalau kita jawab, kita lihat dari A dulu. Nah, kalau dari A, kita sepakat tadi rumusnya N0 sel adalah N0-nya reduksi kurang N0-nya oksidasi. Nah, reduksinya kalau di A itu adalah Cu kan? Berarti N0-nya Cu kurang N0-nya Zn, ya. Nah, datanya ambil dari soal. Ini tipe ya, ini seharusnya Cu nih, Cu nih, salah tipe sedikit. Nah, jadi Cu itu apa? Positif, ya, positif 0,34 dikurang minus 0,76. Nah, jadi ya, hasilnya gimana nih? Hasilnya kalau kita hitung itu adalah positif 1,1 volt, ya. 1,1 volt, lumayan ya, lumayan besar juga. Nah, kita lihat di jawabannya yang itu jawaban di E. Ya, kenapa E itu benar? Nah, sebenarnya karena dia punya nilai N0 sel yang paling besar. Pembuktiannya gimana? Jadi N0 sel reduksi kurang oksidasi tadi, di situ yang reduksinya siapa? Cu ya, ini reduksi, kalau Mg-nya sini oksidasi. Maka di sini N0-nya Cu kurang N0-nya Mg. Nah, maka sama dengan positif ya, positif berapa ini? Positif Cu tadi 0,34 ya, positif 0,34 kurang Mg tadi negatif 2,34. Negatif 2,34. Nah, ini ketemu nih, negatif ketemu negatif, ini kan jadi positif ya. Nah, kalau kita jumlah hasilnya adalah positif 2,68 volt. Nah, dari sini kita bisa melihat perbandingannya, angkanya lebih besar, jauh lebih besar. Dari semua ini yang paling besar nilainya adalah E. Maka jawabannya untuk soal nomor 6 adalah E. Ya. Jadi sebenarnya lebih enak kita pakai rumus saja, tinggal masukkan angkanya. Oke. Kita lihat soal berikutnya, soal nomor 7. Jadi untuk soal berikutnya ini sih 7, 8 dan berikutnya ini memang ada hafalan ya. Ada hafalan yang kamu harus lihat, harus ingat lagi. Kalau di buku paket Erlangga itu buku paket halaman 68 kalau saya tidak salah ya. Nah, tapi di bagian halaman slide ini juga ada nanti tampilan yang untuk mempermudah kamu menghafalnya. Nah, kita lihat untuk soal nomor 7 pada elektrolisis larutan timbel 2 nitrat ya, dengan menggunakan elektrode karbon, berarti inner ya,
persama reaksi yang terjadi pada anode. Nah, nomor 7, jadi kalau kita ubah dulu ya ke warnanya, kita jawab. Kalau timbal 2 nitrat kan berarti Pb-nya itu Pb2+, ya kan? Ditambah nitrat itu kan NO3-. Kalau ini 2+, berarti ini kali 2. Maka jadinya nanti Pb NO3 ini 2 kali. Nah, ini yang akan kita ambil. Kalau di kasus ini yang namanya anode ya dan katode, elektrolisis sama volta itu beda tanda. Nah, kalau dia anode ya, anode itu kan di sini positif nih. Kalau dia positif pasti yang diincarnya adalah yang minus. Minusnya pengen dekat. Nah, di kasus ini apa? NO3 ini termasuk namanya sisa asam oksi. Jadi kalau dia sisa asam oksi, bukan dia yang mengalami peristiwa oksidasi, tapi yang mengalami peristiwa oksidasi adalah air, ya. Jadi apalagi di sini adalah larutan nih. Larutan berarti di sini ada H2O-nya ada. Nah, maka otomatis kita tinggal buat di anode reaksinya apa? 2H2O ya, aquos ya, dihasilkan 4H plus aquos, kemudian ditambah dengan O2 ya, gas ditambah dengan 4 elektron. Nah, jadi karena dia cuma nanya anode, udah selesai. Ini aja jawabannya. Maka yang mirip di sini adalah jawabannya B. Ya, jawabannya B. Katode nggak usah dicari, ya. Katode nggak usah dicari. Nah, paham ya? Jadi ini memang harus diingat kembali bahwa ada aturan untuk membedakan larutan dan lelehan. Ada aturan juga kalau misalkan di soal itu adalah sisa asam oksi seperti ini. Nah, jadi kamu bisa lihat terjadi peristiwa oksidasi. Sebenarnya siapa sih oksidasi di situ? Kalau mau kita bongkar, ini kan sebenarnya kan H1 kali 2 plus 2, maka O-nya min 2. Nah, ini plus 1 tetap, ini adalah 0. Sebenarnya berubah itu dari mana? Dari minus 2 ini menjadi 0. Nah, ini peristiwa apa? Ini peristiwa oksidasi. Nah, ini yang dibilang tadi. Nah, terjadinya di mana? Di air gitu loh. Nah, oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8, biar durasinya tidak terlalu lama. Di soal nomor 8, elektrolisis terhadap larutan berikut yang menghasilkan gas pada kedua elektrode karbonnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa mau tidak mau harus hafal yang ketentuan di elektrolisis ya. Nanti di bagian halaman terakhir slide itu ada. Nah, untuk soal nomor 8, kita langsung saja, itu jawabannya adalah C. Ya. Kenapa? Karena K itu golongan ya, golongan 1A. Jadi kalau golongan 1A, 2A, L atau Mn, nah, maka yang mengalami peristiwa di sana bukan mereka, tapi adalah air. Nah, sedangkan NO3 di sini ya, NO3 ini itu termasuk sisa asam oksi. Ya udah sepakat, dua-duanya adalah air, dan di saat dua-duanya mengalami reaksi akan dihasilkan gas. Oke, jadi kalau kita tuliskan persama reaksinya jadi gini. Kalau kita ganti dulu warna jadi warna biru nih. KNO3 ya. Ini larutan aquos, dia tidak beri elektrodenya karbon, berarti inert, dia tidak ikut campur, dia cuma sebagai penghantar saja. Itu menjadi K plus aquos ditambah dengan NO3 minus. Nah, katoda reduksi minus, anoda oksidasi plus. Jadi kalau yang dia minus pasti yang ngincar adalah plus K plus ini. Tapi karena dia di sini golongan 1A yang tadi kita katakan, maka mengalami peristiwa sana adalah siapa? Ya, peristiwa reduksi di sana adalah air. 2H2O ya, aquos ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ya. Kemudian ditambah dengan gas H2. Nah, oke, lanjut. Kalau dia plus anoda, peristiwa oksidasinya siapa? Jangan sisa asam oksi, bukan dia, tapi adalah air itu sendiri. Maka di sini reaksinya apa? 2H2O ya, 2H2O menghasilkan 4H+ ya,
ditambah dengan gas O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, jadi kita sepakat nih, benar nggak dia menghasilkan anode dan katodenya gas? Ya, di sini tidak jelas. Di katodenya ada gas H2, di anodenya ada gas O2. Berarti dua-duanya mengandung gas gitu, menghasilkan gas pada kedua elektrode. Maka jawabannya yang benar adalah C. Kalau yang lain tidak. Ya, itu untuk soal nomor 8. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 9, massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 4 ampere. Arus listrik sebesar 4 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam. AR-nya Ag perak itu adalah 108. Oke, kita jawab. Nah, langsung aja ya. Kita jawab untuk soal nomor 9. Kamu tinggal substitusi saja rumusnya, gram, berarti kan massa ekivalen tuh, ya, 108/1. Kenapa per 1? Karena yang namanya Ag itu bilangannya adalah, bilangan oksidasinya adalah positif 1, berarti langsung aja dibagi 1. Dikali dengan I-nya 4, dikali dengan waktunya, kalau dia 2 jam, berarti apa? 7.200 sekon kan? Berarti kali 7.200 dibagi dengan 96.500, itu nilai tetapannya. Nah, jadi massa ekivalen berarti AR-nya per perubahan bilangan oksidasi Ag, kan perubahannya itu gini nih, Ag plus nanti, ya, Ag plus nanti, dia ngendap jadi Ag dari aquos, ya, berubah menjadi solid, ngendap dia. Nah, ini nanti tambah dengan elektron. Nah, jadi pas terjadi perubahan bilangan oksidasinya berapa? Ya 1 gitu loh. Nah, kalau 4 itu adalah I-nya, arusnya, kemudian 7.200 adalah waktunya. Nah, hitungnya secara matematika biasa, ini dapatnya adalah 32,23 gram. Ya, 32,23 gram. Jadi ikut aja rumus hukum Faraday. Oke, lanjut soal terakhir. Ya, soal terakhir. Nah, arus listrik sebesar 0,4 Faraday dialirkan ke dalam larutan CuNO3 2 kali. Pertanyaannya, massa tembaga yang dihasilkan pada katode adalah titik. Ya. Nah, caranya sama, cuman di sini soal terakhir ini diberikan kemudahan supaya cepat. Dia sudah beritahu nilainya 0,4 Faraday. Nah, ini sebenarnya adalah hasil dari I kali T per 96.500. Nah, maka rumusnya kalau kita jawab untuk soal nomor 10, gram itu sendiri, ya, gram itu sendiri, ya udah, massa ekivalennya berapa? Ya, massa ekivalennya untuk Cu itu, ya, Cu itu dia punya AR-nya adalah 63,5. Berarti 63,5 dibagi 2. Karena perubahannya ini adalah Cu2+. Jadi Cu2+, kalau dia ngendap nanti itu menjadi Cu yang solid dari aquos, ya, berubah menjadi solid. Ini nanti tambah dengan 2 elektron, maka perubahannya berapa banyak? Ya 2, maka dibagi 2 langsung. Ya, dari plus 2 menjadi 0. Nah, kemudian dikali, jangan dibongkar lagi, udah tinggal pakai Faraday-nya, kan udah I kali T per 96.500 itu 0,4, berarti tinggal kali 0,4 Faraday tadi, maka langsung dapat hasilnya adalah 12,7 gram. Ya, 12,7 gram untuk soal nomor 10. Jadi jawabannya adalah A, 12,7 gram. Oke, paham ya? Tadi kita belum tulis nih nomor 9 kayaknya nih. Jadi jawabannya adalah di sini, bentar, kita ubah ke pena dulu. 32,23 apa tadi? B ya. Nah, jadi kalau nomor 10 tadi jawabannya adalah A. Jadi kembali lagi dibaca tentang rumus hukum Faraday. Oke, itu adalah soal review persiapan PTS 1 agar semakin dimudahkan, ya, lebih paham untuk bisa mengerjakan soal ketika ujian aslinya dilakukan. Oke, ini adalah hal yang harus kamu hafal. Ya, kalau lihat di buku pakai Erlangga itu ada sekitar halaman 68 kalau saya tidak salah.
Jadi aturan di elektrolisis, reaksi yang terjadi di katode dan reaksi yang terjadi di anode. Tolong dibaca lagi. Oke, kita rasa cukup sampai di sini. Selamat belajar ya. Ingat jangan lupa untuk jaga juga kesehatan dengan tidur yang baik dan kemudian makan makanan yang bernutrisi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.